Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Sutoyo hari ini, Kamis 6 November 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan harian ini terambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang melimpah-limpah. Dalam bahasa Batak Toba, sai paeleng mapinggolmu ali di Batakku, jala tangihon, sai tonggor mamatam, jala idama hama magonami, dohot hutai naung targuar tuguarmu. Aidada mangasahok katigoran nami hami, marsobahon hui nami tujuluni bohim, mangasahon asini roham akan nagudangido. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini merupakan bagian dari doa yang penuh kerendahan hati dari Daniel. Di tengah kehancuran Yerusalem dan pembuangan bangsa Israel, Daniel datang kepada Tuhan bukan dengan keberanian karena jasa, melainkan dengan kerendahan hati. Ia tahu bahwa tidak ada satupun kebaikan manusia yang bisa membuat Tuhan mendengar. Satu-satunya alasan ia bisa datang dan berbicara kepada Tuhan adalah karena belas kasihan dan anugerah Tuhan yang besar. Daniel menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak didasarkan pada prestasi, melainkan pada kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita seringkali melupakan hal ini dalam kehidupan rohani kita. Kadang kita berpikir Tuhan akan mendengarkan doa kita karena kita sudah rajin beribadah, sudah setia melayani, atau melakukan banyak hal baik. Namun sesungguhnya, semua itu tidak membuat kita lebih layak di hadapan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita hanya dapat mengakses Tuhan melalui anugerahnya, yaitu atas apa yang Kristus sudah lakukan di kayu salib. Melalui darahnya, kita yang berdosa dijadikan benar, dan yang jauh dijadikan dekat. Karena itu, kita dapat datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Ia mendengarkan, bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat renungan hari ini memberi kita pengharapan besar. Ketika kita merasa gagal, jatuh dalam dosa, atau hidup kita dalam kekacauan, janganlah menjauh dari Tuhan. Justru saat itulah kita perlu datang mendekat dan berseru kepada Tuhan. Seperti doa Daniel, Tuhan, bukan karena jasa kami, tetapi karena belas kasihan-Mu yang besar. Tuhan tidak menolak hati yang hancur. Ia membuka telinganya bagi orang yang datang dengan iman dan kerendahan hati. Mari hari ini kita perbarui cara kita berdoa dan berhubungan dengan Tuhan. Bukan karena kita layak dan pantas, tetapi karena kasih karunia-Nya yang selalu cukup. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh anugerah, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami datang ke hadapan-Mu, bukan karena kebaikan kami, melainkan karena kasih karunia-Mu yang besar. Ampunilah kesombongan kami yang sering mengandalkan jasa dan perbuatan kami sendiri. Ajarlah kami untuk selalu hidup bergantung pada anugerah-Mu dan bersandar kepada kasih-Mu setiap hari. Ketika kami jatuh, kuatkan kami untuk datang kembali kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera, selamat menjalani hidup di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Immanuel.